Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hukum perdata ingin mempresentasikan tugas dari Pak Bayu yang diberikan oleh Pak Bayu tentang hukum perdata. Di sini ada anggota kelompok yaitu saya sendiri Jonathan Rafli dan teman saya. Bayu Permana Putra. Di sini Bayu akan menjelaskan latar belakang dari hukum perdata. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang hukum perdata. Hukum perdata merupakan salah satu cabang hukum yang paling tua di dunia. Hukum perdata berasal dari sistem hukum Eropa kontinental, yaitu dalam kurung civil law system, yang berkembang di Eropa pada abad pertengahan. Sistem hukum ini dirasakan pada kodifikasi, yaitu pengumpulan dan penyusunan hukum-hukum yang berlaku dalam suatu negara dan suatu kitab-kitab undang-undang. Selanjutnya, Pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah bagian dari hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang perorangan atau badan hukum dengan orang perorangan atau badan hukum lainnya. Hukum perdata memiliki ruang lingkup yang sangat luas, meliputi hukum perorangan yang mengatur status dan hak-hak orang perorangan seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan kewarganegaraan. Hukum keluarga yang mengatur hubungan-hubungan dalam keluarga, seperti hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, dan hubungan saudara. Hukum kekayaan yang mengatur hubungan-hubungan yang berkaitan dengan harta kekayaan, seperti hak milik, hak pakai, dan hak waris. Berikutnya, baik, di sini saya akan menjelaskan hukum perdata material dan formal. Hukum perdata material adalah hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum. Hukum perdata material bersifat abstrak dan umum, sehingga perlu diluangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan ataupun perjanjian. Hukum perdata formil adalah hukum perdata yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban. Hukum perdata formil bersifat konkret dan teknis, sehingga dapat ditegakkan melalui proses peradilan. Selanjutnya, selanjutnya di sini ada sumber hukum perdata. Yang pertama ada asas-asas hukum adalah kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis, tetapi telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua ada peraturan perundang-undangan adalah peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Yang ketiga ada kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan diakui oleh masyarakat sebagai aturan. Berikutnya. baik, saya akan menjelaskan asas-asas hukum perdata, yaitu ada 4, yaitu yang pertama adalah asas persamaan di hadapan hukum, yang berarti setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, agama, ataupun ras. Yang kedua adalah asas kebebasan kontrak, yang berarti setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dengan orang lain selama perjanjian tersebut tidak melanggar hukum. Yang ketiga adalah asas kepastian hukum, yang berarti setiap orang berhak untuk mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti. Yang terakhir adalah asas perlindungan hukum, yang berarti setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Selanjutnya, Manfaat hukum perdata. Hukum perdata memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat, yaitu yang pertama menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Yang kedua melindungi hak-hak setiap orang. Yang ketiga menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara orang, perorangan, atau badan hukum. Yang terakhir ada menciptakan keadilan dalam masyarakat. baik, saya akan menjelaskan contoh hukum perdata. Hukum perdata berikut adalah beberapa contoh hukum perdata, yaitu adalah hukum keluarga. Hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan juga hukum kewarganegaraan. Dan juga ada juga hukum kekayaan seperti hak milik, hak pakai, dan juga hak waris. Ada juga hukum perikatan seperti jual beli, sewa menyewa, dan juga hukum perjanjian kerja. Yang terakhir ada hukum bertanggung jawab seperti gugatan ganti rugi. Selanjutnya,
Kesimpulan dari hukum perdata. Hukum perdata adalah bagian dari hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang perorangan atau badan hukum dengan dengan orang perorangan atau badan hukum lainnya. Hukum perdata mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, keluarga, dan harta kekayaan. Ya, jika rekan-rekan ada yang ingin bertanya kepada kami, bisa dilihat dari slide kami yang kami tampilkan. Ya, mungkin itu saja dari presentasi kami. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.